Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ketemu lagi di malam dan waktu sore yang insya Allah Allah berkahi ini di pengajian kita rutin kita ngaji kitab Safinatun Najah yang sebelumnya libur hampir bulan, yang mana insya Allah kita akan lanjutkan lagi pengajian kita di pembahasan kitab Safinatun Najah ini. Terakhir kita kemarin sudah membahas tentang syarat dari sholat. Hari ini kita akan coba lanjutkan lagi yang menjadi urutan dari topik pembahasan dalam kitab Safinatun Najah, yaitu tentang al-ahdath atau hadas. Pembahasan ini sudah kita lewati sebetulnya di bab-bab yang dulu kita sudah pelajari. Hanya saja di sini musannif kita mengulang lagi agar bisa kita ketahui lagi bahwasannya salah satu syarat di antara syarat-syaratnya sholat adalah kita suci dari hadas dan bagaimana cara kita menghilangkan hadas tersebut. Maka di sini dikatakan al-hadatsu itsnani asgharu wa akbaru. Bahwasanya hadas itu ada dua macam. Ada yang kecil, ada juga yang besar. Nah, hadas di sini maknanya adalah bersebab-sebab yang akan menjadi faktor yang menghentikan kita dari kesucian, yang mana kesucian tersebut merupakan syarat dari kita diperkenankannya untuk sholat atau syarat sahnya sholat. Maka di sini yang dimaksud di sini adalah sebab-sebab yang menghentikan ketohurohan kita dalam melakukan ibadah, khususnya dalam hal ini adalah sholat. Nah, di sini disebutin bahwasanya hadas itu hanya ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Lalu kita bertanya, bagaimana cara kita membersihkan, apa itu hadas besar, dan bagaimana cara kita menghilangkan kedua hadas ini? Disebutkan di sini, fal asgharu ma aujabal wudu. Adapun hadas kecil, dia itu adalah hadas yang mengharuskan kita untuk berwudu. Yang mengharuskan kita untuk berwudu. Ya semisal apa ya? Semisal buang air kecil, buang air besar, dan juga kita menyentuh apa namanya kemaluan, lalu juga kita menyentuh kulit dari pasangan kita. Nah, itu merupakan bagian atau hal-hal yang bisa menghentikan ketohurohan kita, yang artinya kita di situ punya hadas kecil, dan cara menghilangkan hadas kecil dengan kita melakukan wudhu. Nah, sedangkan yang berikutnya, al-hadasu akbar, yaitu apa? Yaitu adalah ma'aujaba al-ghusla. Sesuatu yang mengharuskan kita untuk kita itu bermandi. Di antara hal yang mengharuskan kita mandi adalah pertama, bagi perempuan itu ada haid dan nifas. Yang kedua ada juga apa namanya
bagi laki-laki di antaranya setelah mereka melakukan hubungan dengan pasangannya, lalu juga apa namanya janabah atau junub. Nah, itu semua merupakan bagian dari hadas-hadas besar, dan kita ketika seseorang atau kita mempunyai hadas tersebut, maka untuk menghilangkan hadas tersebut adalah dengan kita mandi. Mandi di sini yang akan kita sebut sebagai namanya mandi wajib atau mandi janabah. Nah, inilah hal-hal yang apa namanya menjadikan atau bisa kita katakan sebagai sesuatu yang bisa menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, yaitu dengan wudhu ataupun dengan mandi. Nah, ini mungkin sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan insya Allah ini sudah jelas. Dan berikutnya disebutkan al-aurat, tentang aurat. Nah, ini pembahasan yang lumayan panjang, maka mungkin kita perlu nulis ada sedikit beberapa catatan-catatan penting yang mungkin nanti ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan lebih lagi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke, sebentar saya izin dulu untuk stop sharing dulu. Jadi di dalam pembahasan aurat ini ada sedikit pendetilan yang cukup panjang dari para ulama mengenai tentang aurat beserta batasannya, beserta hal-hal yang meliputinya. Nah, itu ya. Itu adalah hal-hal yang akan kita bahas di bab aurat ini. Nah, apa aja Ustadz yang mau dibahas? Pertama, tentang definisi dari aurat itu apa. Yang kedua, pembahasan aurat itu mencakup apa saja. Dan yang ketiga, tentang pakaian apa yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menutupi aurat. Nah, gitu. Ya. Jadi pertama kita akan bahas tentang definisinya, definisi aurat. Yang kedua tentang apa ya? Bisa dikatakan sebagai cabang pembahasan aurat. Yang ketiga kita akan membahas mengenai pakaian yang bisa menutupi aurat. Oke. Pertama, kita akan bahas tentang apa itu aurat. Aurat secara bahasa maknanya adalah an-naqsu. An-naqsu artinya kekurangan. Kok kekurangan Ustadz? Iya. Jadi orang-orang Arab ketika atau khususnya para gozi, para tentara, ketika apa namanya pertahanan mereka ataupun sesuatu yang menjadi titik lemah mereka itu diketahui oleh musuh, maka mereka mengatakan ini adalah aurat kami. Nah, jadi aurat di sini dimaknai sebagai kekurangan, kekurangan, kekurangan kami. Nah, ini menurut aurat secara bahasa. Jadi maknanya adalah anak pesu, sesuatu yang menjadi kurang atau ya bisa ke aib lah bahasanya gitu, kekurangan kita. Nah, sedangkan menurut syara atau menurut para fuqaha, aurat itu ada dua macam. Pertama, bergantung pada teks atau pembahasan apa aurat itu dikaji. Ketika di pembahasan sholat, maka maksud dari aurat adalah ma yajibu satruhu. Sesuatu yang wajib untuk ditutup. Sedangkan di bab nikah,
Makna dari aurat adalah ma yahrumu nadzoruhu. Sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Nah, karena di sini musonif kitab bicara tentang sholat dan masih dalam rangkaian sholat, maka yang dimaksud aurat di sini adalah sesuatu yang mesti ditutup, utamanya saat sholat. Nah, ini adalah dua pengertian tentang aurat menurut syara beserta di bab apa dia dibahas. Apakah dia dibahas di bab sholat ataukah dia di bab nikah. Sebab di antara bab sholat dan bab nikah ini nanti ada sedikit perbedaan. Ada yang di mana laki-laki itu boleh melihat perempuan, tapi perempuan nggak boleh melihat laki-laki. Gitu. Misalnya contoh ketika syara memperbolehkan apa namanya eh, laki-laki melihat apa namanya muka dan telapak tangan. Gitu. Itu syara memperkenankan hal tersebut. Akan tetapi syara tidak memperkenankan misalnya apa namanya ini sebagian pendapat dan ini yang menjadi mu'tamad indah Syafi'i bahwasannya dikatakan kalau perempuan itu diharamkan untuk melihat dadanya pria. Nah, itu adalah hal yang sebenarnya boleh bagi laki-laki untuk ditampakkan, tapi diharamkan untuk dilihat oleh perempuan. Nah, itu adalah sedikit tentang sekelumit atau beberapa permasalahan mengenai aurat ini. Jadi nanti mungkin juga akan ada tambahan tentang aurat ini di pembahasan kita tentang sholat ini. Terutama nanti bagaimana kondisi kalau di luar sholat. Dan apakah dia harus sama dengan kondisi di saat dia sholat atau tidak, nanti kita akan bahas di bab ini. Tapi intinya alakulin yang mau disampaikan di sini bahwasanya secara definisi bahwasanya aurat itu dibagi menjadi dua, ada yang dia dibahas di bab sholat, ada yang dia dibahas di bab nikah. Oke, sampai sejauh ini coba Afadol kalau mau ada diskusi atau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas dari definisi ini. Cukup? Oke, cukup ya. Kalau cukup, kita lanjutkan lagi. Karena pembahasan kita ada di dua bab sholat, maka di sini dikatakan bahwasanya apa yang mesti wajib untuk ditutupi. Pertama, di sini musonif kitab, yaitu musonif Safinatun Najah, itu mereka itu beliau rahimahullahu taala membagi membagi orang yang terkena hukum untuk menutup aurat mereka. Pertama ada rojul, ya. Di sini kita katakan sebagai rojul. Kedua ada al-hurrah atau al-mar'ah lah katakanlah ya. Al-mar'ah. Yang ketiga adalah al-khunsa. Khunsa. Orang yang terakhir dalam keadaan dia punya dua kelamin. Nah, laki-laki ini dibagi menjadi dua. Nanti berdasarkan merdeka atau tidaknya dia. Ada yang dia itu merdeka, nanti kita bilang hur. Ada yang dia itu abdun, atau dia adalah seorang budak. Khunsa juga pun sama. Nanti ada khunsa yang hur, ada khunsa yang dia itu adalah seorang budak atau seorang ya seorang amah ya bahasanya di sini. Ya,
yang dia itu tidak hur. Taib. Yang berikutnya yang ketiga adalah mar'ah. Mar'ah ini juga nanti ada yang dia itu hurrah, ada yang dia itu merdeka, ada yang dia itu menjadi amah, menjadi budak. Nah, ini adalah pembagian adamul hurrah. Saya juga belum menemukan apakah dia itu disebut abad atau amah. Cuman kalau bahasa mudahnya kita bilang adamul hurrah aja. Jadi ada yang khunsa itu dia itu nggak merdeka. Nah, ini adalah pembagiannya. Oke, taib. Pendetilannya. Di musannif kita bilang auratur rajuli mutlaqah wal amatu fis shalah ma baina surrah wa rukbataini. Adapun aurat laki-laki secara mutlak, artinya secara mutlak ini anak kecilkah dia atau dia itu apa bukan anak kecil. Dia itu baik yang hurrah maupun yang abdun, kalau di dalam sholat dia itu mesti ditutupi bagian ma baina rukbah wasurroh. Jadi antara pusar sampai lutut itu adalah dua batasan aurat laki-laki. Nah, dalam hal ini para fuqaha mengatakan bahwasanya kata-kata ila rukbah itu memiliki makna bahwasanya lutut itu bukan aurat, tapi di atas lutut sedikit itu adalah aurat. Begitupun juga dengan pusar. Lalu apa yang menyebabkan pada akhirnya lutut sama pusar itu menjadi aurat, Ustadz? Yang menyebabkan mereka pada akhirnya menjadi sesuatu yang harus ditutupi karena mereka ini adalah juz'un min syai, atau bahasa bahasa mudahnya dia ini kita nggak akan pernah sempurna menutupi sampai kepada bagian lutut kita kecuali kita menutupi lutut tersebut. Jadi istilahnya malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi penutupan seorang laki-laki ke lututnya dan juga ke pusarnya itu merupakan bagian dari menyempurnakan kewajiban kita untuk melaksanakan perintah berupa ditutupnya aurat. Nah, di saat itulah kondisi laki-laki ketika sholat harus tertutupi keduanya. Jadi baik dia itu abdun maupun hurun, dalam kondisi sholat dia harus tertutup bagian lututnya dan juga bagian pusarnya. Seperti itu. Lalu Ustadz, itu kalau kondisi sholat. Kalau kondisi di luar sholat gimana? Nah, kondisi di luar sholat juga sama. Dia juga harus menutupi yang tadi disebutkan, yaitu dari pusar sampai lutut. Itu harus menjadi bagian yang harus ditutupi. Begitulah kaulnya para ulama. Artinya ketika kita temui ada saudara-saudara kita yang tidak menutup aurat, kayak harus kita tegur. Nah, gitu. Dan seingat saya juga laki-laki itu diharamkan untuk melihat auratnya laki-laki. Artinya ketika kita melihat, mohon maaf, pemain bola yang dia itu notabene tidak menutup aurat, itu juga adalah sebuah bentuk pelanggaran dari hukum syara. Dalam hal ini dosa. Dia dosa, orang tersebut dosa karena membuka auratnya, dan kita dosa karena melihat auratnya dia. Nah, bahkan kalau di kaulnya Syafi'i ya, perempuan itu bahkan diharamkan untuk melihat seluruh tubuhnya laki-laki. Itu kalau di mazhabnya Syafi'i. Yang mu'tamad. Tapi ala kulli hal,
nanti ada beberapa pandangan-pandangan ulama mengenai tentang kebolehan seorang perempuan melihat apa namanya selain auratnya laki-laki. Selain auratnya laki-laki berarti wajahnya boleh, juga tangannya boleh ila akhirih. Jadi di situ nanti ada khilaf dan itu nanti akan kita lihat lewat kekuatan dalil. Dan nanti kita bisa lihat apakah hal tersebut itu sesuai dengan apa yang kita yakini dan kita itu benar-benar yakin kekuatan dalil tersebut, maka kita harus menjalankan apa namanya hukum syarat tersebut. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya pendapat Syafi'iyah yang paling terkuat yang mengatakan bahwasanya perempuan itu diharamkan untuk melihat seluruh badan dari laki-laki, maka ya kita harus mengikuti hal tersebut. Tapi ala kulli hal nanti coba kita akan coba diskusikan mengenai hal ini. Ya. Balik lagi ke tadi bahwasanya rojul baik dia itu hurun ataupun abdun, maka wajib baginya dia untuk menutupi auratnya dari lutut sampai pusar, dari pusar sampai ke lutut. Itu harus ditutupi. Nah, dalam segala kondisi, baik dia sholat maupun di luar sholat. Sampai di sini. Silakan kalau ada diskusi dan ada pertanyaan mengenai aurat laki-laki ini. Cukup tahu apa paham lah ya dan mudah untuk memahami ya. Oke. Berikutnya tentang rojul sudah. Nah, oke, baik. Yang kedua, khunsa. Yang kedua tentang khunsa. Nanti auratnya perempuan agak lebih panjang, maka saya akhirkan saja ya, khunsa. Khunsa ini adalah punya dua macam. Ada khunsa yang dia itu hur, ada khunsa yang dia itu tidak hur atau tidak merdeka bahasanya. Nah, ketika khunsa itu hur, maka aurat dia itu adalah seperti auratnya perempuan. Yaitu apa? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini ketika dalam kondisi sholat. Nah, yang mana juga artinya ketika perempuan itu sholat, maka harus apa namanya tertutupi sampai ku'nya ini. Ini ku ya, ku itu pergelangan tangannya harus juga tertutupi. Gitu. Jadi benar-benar harus tertutupi. Mungkin kalau misalkan kita ataupun pakaian kita kurang, atau yang perempuan, ya boleh pakai manset. Nah, manset itu dalam rangka apa ya? Malam yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Jadi karena kita kekurangan si baju kita, jadi kita pakai manset. Sama seperti kita pakai kaos kaki juga. Ini adalah bagian dari malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Gitu ya, manset, terus juga kaos kaki. Nah, itu juga sama. Jadi ini harus ditutupi siku ini. Adapun ini zohrun, terus apa namanya, luar bagian atas telapak juga telapak tangannya ya tidak mengapa kalau dia itu terlihat ketika di dalam sholat. Begitupun juga dengan wajah. Wajah kalau menurut Syafi'iyah itu dagu juga pun bawah dagu ini termasuk aurat. Jadi yang dimaksud dengan wajah itu ya kalau dari laki-laki itu ya dari janggutnya dia ini sampai seluruhnya ini adalah wajah. Nah itu adalah bagian dari auratnya khunsa yang hur di dalam sholat. Jadi sama seperti mar'ah yang dia itu hurroh, yang dia itu merdeka. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan terkait dengan apa namanya khunsa yang hur atau apa pondan ya bahasanya atau ada bahasa Indonesia yang lebih sopan lagi nggak dari kita bilang khunsa ini? Ya semisal dengan itulah orang yang memiliki dua kelamin dari sejak lahirnya dan dua-duanya masih berfungsi secara normal.
Nah, khunsa seperti yang pernah kita bilang di awal, dulu ada khunsa yang muskil, ada khunsa yang goiru muskil. Yang disebutin di sini adalah khunsa yang dia itu apa namanya goiru muskil. Karena khunsa yang muskil nanti ada pendetilannya lagi. Artinya yang goiru muskil itu artinya ketika dia sudah dewasa ada kecondongan antara dia itu ke laki-laki atau dia itu ke perempuan. Sedangkan khunsa yang muskil yang nanti akan ada bab tersendiri di kalamnya para ulama mengenai bagaimana cara sholatnya dia, bagaimana cara hajinya dia, bagaimana cara dia bayar zakat, enggak apa, bagaimana cara dia mendapatkan waris ila akhirnya. Itu ada penjelasan detail dari para ulama mengenai khunsa yang muskil. Nah, itu ya. Baik, ada diskusi sampai sejauh ini? Ustadz Afan, Hmm. yang khunsa itu semisal kan gue muskil ya Ustadz, udah Oh, ditentukan jenis kelaminnya. oh, oh. Tentu jenis kelamin yang satunya yang tidak berfungsi, maksudnya Ustadz. Tadi kan berfungsi dua-duanya ya kalau khunsa yang muskil kan. Mm-mm. Nah, itu kalau ghairu muskil itu berarti harus ada tindakan medis kah gitu atau gimana Ustadz? Nah, Maksudnya biar ini menentukan. kok Toib. Kalau untuk tindakan medis mungkin itu kita merujuk ke dokter ya Mbak. Itu satu. Kalau untuk syariat berarti dia nanti ikut antara laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika yang dominan itu adalah yang laki-laki, maka dia disertakan ke dalam laki-laki tadi itu. Ketika yang dominan itu adalah perempuan, maka ya perempuan itulah yang menjadi apa namanya hukum bagi diri. Begitupun juga nanti yang akan menjadi turunan-turunannya. Itu mungkin kalau dari tindakan saya belum mendapati ada kaulnya ulama mengenai hal tersebut. Berarti yang dibahas di sini khunsa yang ini ya, yang apa yang muskil ya Ustadz? Apa dua-duanya? Yang Se tentang apa tadi aurat yang merdeka itu seluruh anggota tubuh khonsa yang dia itu muskil, khonsa yang dia itu muskil. muskil ya. Ah, Berarti laki-laki pun nanti dia harus menutupi seluruh auratnya ya. kalau Laki-laki. misalkan dia apa Iya, gimana? walaupun postur tubuhnya seperti laki-laki kan, Ah, tapi dia berfungsi dua dua eh apa ya dua fungsi lah gitu. ah, Berarti ah, kan tentu dia harus menutup seperti perempuan kan iya. ketika sholat. Betul. Tapi Ustadz berarti ketika nikah itu tidak bisa nikah ya Ustadz atau gimana? Nah, itu saya belum bisa menjawab lah. Nanti coba di bacaan saya belum sampai kepada bab nikah tentang bagaimana cara menikahnya khunsa ini. Mungkin nantilah Oke. akan ada coba saya juga sembari tanya-tanya sama yang lebih paham tentang hal itu. Ustadz, yang satu lagi Ustadz yang Ah, tadi yang pendapat Mu'tamad Imam Syafi'i. mm-mm. Mazhab Syafi'i itu kan laki-laki boleh melihat aurat perempuan yang Kecuali wajah dan muka dan telapak. Ya, ah, tidak boleh melihat aurat kecuali muka dan telapak tangan. ya Terus kalau perempuan tidak boleh melihat. jami'ul badan, seluruh badannya laki-laki. Wah, itu ketika apa Ustadz? Ya di sini nggak disebutin sih Mbak, nggak disebutin apa namanya ketika kapannya. Yang pasti nggak boleh melihat dalam kondisi apapun berarti dimutlakan setiap kondisi. Walaupun dalam kondisi maksudnya melalui sosmed gitu Ustadz. Nah, eh, mungkin itu termasuk, Hmm. itu termasuk itu. Nah, tapi gini nanti ada pendetilan lagi Mbak. Soalnya gini, setahu saya waktu itu ada permasalahan begini. Jadi sosmed itu nanti akan dikiaskan dengan ketika kita melihat bayangan seseorang di kaca, afan bukan di kaca, di air. Jadi kita boleh melihat seseorang ketika itu apa gini, melihat seseorang laki-laki di sosmed ataupun dari segi perempuan juga
itu nanti dikiaskan dengan kita melihat seseorang nggak pakai mata langsung, tapi lewat pantulan cahaya matahari, atau lewat pantulan cahaya matahari yang kena air, atau dengan cermin. Nah, itu nanti dikiaskan dengan itu. Tapi yang saya ketahui, apa namanya, kalau misalkan lewat sosial media, itu dikiaskan dengan tadi itu, dengan kita melihatnya lewat cermin. Jadi boleh jatuhnya. Tapi kalau ngelihat langsung, nah itu yang nggak boleh. Itu yang saya ketahui sampai sejauh ini dan yang saya amalkan juga. Oke. Berarti Oke. kebolehannya itu Heeh. kan pernah lihat tuh di Reels IG yang Heeh. green apa? Green apa sih ulama Syekh besar yang di Heeh. Al-Azhar ya, kalau salah. Heeh. Pernah bicara kan tentang aurat ini. Itu kan membolehkan kan ketika wajah, telapak tangan terlihat kayak gitu kan untuk bagi perempuan. Itu kan berarti ada perbedaan nanti pendetailan gitu ya Ustadz. Heeh. Betul. Ada perbedaan pendetailan. Perbedaan pendetailannya. Betul. Ini kan kita karena kita apalagi bahas mazhab Syafi'i, jadi kita buat satu dulu, nanti terakhir kita hal-hal yang sekiranya kita bisa loh untuk me, apa ya menggabungkan lah mana yang sekiranya menurut kita lebih pas dan juga lebih kuat dalilnya. Nah, itu aja mungkin. Karena kita lagi ngomong Syafi'i, kita bahas satu menurut Syafi'i dulu aja. Gitu dulu ya. Baik, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, baik. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Lalu, untuk yang mar'ah, gimana Ustadz? Yang mar'ah tetap. Jawabannya ketika dalam sholat. Lagi-lagi ini kita ngomongin lagi dalam sholat ya. Lagi dalam sholat. Nggak, kita lagi nggak ngomongin di luar sholat. Kita lagi ngomongin di dalam sholat. Di dalam sholat, itu amah ataupun hurrah, amah ataupun hurrah, ketika di dalam sholat, ada perbedaan. Kalau mar'ah yang hurrah, dia berkewajiban menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan dalam kondisi sholat. Oke. Nah, yang kedua, amah, kalau toh amah, mar'ah yang amah, budak perempuan, auratnya dia hanya auratnya dia sama seperti auratnya laki-laki. Auratnya dia seperti auratnya laki-laki dalam sholat. Artinya ketika dia sholat menutupi aurat seperti auratnya laki-laki, maka sah sholatnya. Namun adapun ketika nanti ada ajnabi, orang yang nggak ada ikatan darah, nggak ada ikatan persusuan, nggak ada ikatan pernikahan, maka dia dikenai sanksi berupa dosa. Dan orang yang melihat pun juga dosa juga. Nah, itu adalah batasan aurat bagi si amah. Dalam sholat, dia itu punya kondisi boleh, kondisi dia nutup aurat dia itu seperti laki-laki, tetapi nanti di luar sholat dia punya kondisi yang berbeda. Kondisi berbeda seperti apa? Yaitu ketika di luar sholat, dia wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu kondisi di luar sholat. Jadi amah punya dua kondisi. Kondisi pertama ketika sholat, dia itu seperti laki-laki. Kondisi kedua ketika di luar sholat, dia seperti perempuan hurrah. Artinya menutupi muka, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini adalah kondisi di mana eh, kondisi dia itu adalah amah dan mar'ah secara umumnya. Tuh. Oke. Terus yang untuk khunsa yang ada hurrah ini yang dia juga itu enggak hurrah, nanti coba saya cek lagi lah ya. Eh, eh, apa namanya? Apakah dia itu sama seperti laki-laki ataukah sama seperti perempuan? Hanya saja yang boleh saya kalau boleh saya cukupkan sampai sejauh ini, khunsa
auratnya sama kayak perempuan. Itu aja mungkin. Kalau saya mutlakan secara umum. Khunsa sama seperti perempuan, artinya seluruh tubuh dan seluruh tubuh auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini adalah kondisi di mana tiga orang ini dalam keadaan sholat. Nanti kita akan bahas sedikit coba mengenai apa-apa saja ketika di luar sholat. Nah, gitu. Oke, silakan sampai sejauh ini kalau ada pertanyaan dan diskusi. Ustadz yang Hmm, almarah itu waktu itu pernah saya ditegur ketika sholat di hmm, masjid sama hmm, dosen perempuan. Kamu harus tutup apa ya, tutup ininya punggung telapak tangannya gitu, karena itu oke. merupakan aurat gitu kan. Nah Hmm. itu apakah memang tadi pendetailannya berbeda atau bagaimana Ustaz? Nah, jawabannya nih di sini ya. Apa namanya? Kalau di kitab Nailur Roja disebutin begini. Semuanya, semua kondisi badan wahiyya jami'u badaniha hatta batinil qadam. Sampai telapak kaki juga harus ditutupi. Illa al wajha wal kafaini. Kecuali wajah dan telapak tangan. Maksudnya apa wajah dan telapak tangan? Yaitu roha. Jadi kecuali ini sampai kepada ku-nya. Ku-nya itu pergelangan ini. Jadi ku ini harus ditutupi. Nah, tayyib. Nah, adapun ketika ditegur, ketika kita itu harus menutupi punggung dari telapak, ya di sini nggak harus kok, gitu loh. Karena ada pendapat di sini juga dikatakan tuh punggung tangan ini nggak harus ditutupi. Jadi boleh langsung los gitu aja, nggak harus ditutupi. Jadi bisa dikatakan ya sudah diterima aja apa namanya tegurannya, tapi apa kita sebagai orang yang sudah mengetahui nggak kok kita nggak melanggar hukum syarat dan soal kita tetap sah kok. Itu mungkin Mbak Ulan. Ada pendetailan nggak Ustadz pergelangan tangan yang apakah dari si apa namanya si bulatan ini apa gimana Ustadz? Ini kan ada kita punya jendolannya ya dua ini. Mm-mm. Nah auratnya perempuan tuh sampai situ. Ini harus ditutupi si jendolannya ini. Hmm. Inilah batas ini dan ini batas yang boleh dilihat oleh ajnabi. Ini sampai sini aja yang buat boleh buat ajnabi. Jadi Berarti si, si apa namanya si benjolannya ini mesti ditutupi. Namanya core namanya. Ah, Kuknya itu mesti ditutupi. Itu batasannya. Adapun kaki aurat dia. Kan yang dikecualikan hanya muka dan telapak tangan saja. Oke. Nah, terus ini ada pendapat Syafi'i yang juga mu'tamad juga. Ini lagi-lagi saya sampaikan ini sebagai khazanah fikhiyah. Disebutkan bahwasannya mar'ah baik dia itu yang hurrah ataupun ammah, ketika di hadapan laki-laki ajnabi, seluruh tubuhnya adalah aurat. Hatta sekalipun muka dan telapak tangannya. Ini pendapat yang muktamad inda Syafi'i. Jadi seluruh tubuhnya adalah aurat. Maka nggak usah heran kalau kita melihat orang yang seluruh tubuhnya ditutupi. Nggak usah heran. Mungkin dia bermadzhab yang muktamad inda Syafi'i. Nah, itu dari sisi beliau. Tapi kalau ketika kita mengamalkan yang tidak seluruh tubuhnya, berarti lagi-lagi kita katakan pendapatmu benar dan ada mungkin salah. Pendapatku benar, ada kemungkinan juga salah. Artinya, kita nanti di sini melihat dalil siapa yang paling kuat. Dan kita
lebih condong ke arah mana dalilnya yang kita rasa kuat, maka disitulah yang kita harus ikuti. Nah, kalau saya pribadi, saya memandang dari kekuatan dalil, saya memandang bahwasannya almar'ah hurrah itu hanya seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu saja. Nggak seluruh tubuhnya. Nah, itu kalau dari sisi pandangan saya dan kajian saya tentang kekuatan dalil. Nah, itu aja mungkin. Oke, ada lagi sebelum kita bahas ke di luar di luar kondisi ini, di kondisi sholat. Ada? Nggak ada. Oke, yuk lanjut. Ini kondisi sholat selesai. Sekarang akan saya coba sedikit saya tambahkan lah dari beberapa perihal yang pernah saya ketahui dan pernah saya kaji. Taib. Apa itu tentang apa namanya kondisi di luar sholat? Nah, laki-laki secara bisa dikatakan secara kondisinya dia punya 4 kondisi. Pertama, dia adalah seorang ajnabi. Orang yang nggak punya ikatan persusuan, nggak punya ikatan eh, nasab, darah, nggak punya ikatan pernikahan. Ini disebut sebagai namanya ajnabi. Yang kedua, dia adalah mahram. Baik mahramnya secara nasab, mahramnya secara persusuan, maupun mahramnya secara pernikahan. Oke. Yang ketiga, laki-laki itu ada juga yang dia itu merupakan zauj. Nah, ini ahwalnya laki-laki ya. Terus yang keempat adalah dia sebagai al-khatib, orang yang sedang mengkhitbah. Nah, ini adalah kondisi laki-laki. Baik. Perempuan juga pun sama. Hanya saja dia mungkin ajnabiyah, mahromah, zaujah, dan juga maktubah. Maktubah. Orang yang telah dikhitbah. Baik. Oke. Laki-laki ajnabi, kita tulis di sini A, ajnabi, itu nggak boleh melihat perempuan, oke, ajnabi, perempuan, siapapun perempuannya, kecuali saudaranya. Intinya perempuan lah, perempuan, almar'ah, itu dia nggak boleh melihat auratnya. Yang boleh dilihat adalah muka dan telapak tangan. Nah, ini adalah ketika ajnabi melihat mar'ah. Mar'ah dalam arti di sini adalah mar'ah yang dia itu ajnabiyah bagi dirinya. Perempuan yang nggak ada ikatan darah sama sekali. Tahu dalam hal ini ajnabiyah lah ya, bisa kita katakan lah ya. Ajnabiyah. Oke. Terus kedua, ketika dia itu ajnabi, eh, laki-laki deh, laki-laki aja, laki-laki secara umum. Rajul laki-laki. Dia ada ikatan saudara, mahromah, muharromah. Ada ikatan apa namanya? Muharromah. Muharram. Oke. Dia ada ikatan persaudaraan. Baik itu persaudaraan secara persusuan, baik itu persaudaraan secara apa namanya? Secara pernikahan maupun secara nasab. Nah, ketika ini dalam kondisi seperti ini al-wajh wal kafain.
Ketika dia itu adalah muharramahnya, maka dia boleh melihat lebih dari wajah dan kafaini. Tapi dengan batasan pakaian mihnah, atau bahasanya itu pakaian yang dilekatkan padanya itu perhiasan. Misal ketika kita itu punya gelang, gelang itu kita tarik sampai ujung, maka disitulah batas dari apa namanya aurat dari pakai atau mahal zina itu. Ketika gelang kaki juga ditarik, tarik sampai ujung, maka itulah batas dari eh, wanita boleh menampakkan auratnya di depan mahramnya. Ketika di kalung juga pun sama, kalung umumnya kalung itu semana. Nah, di saat itulah boleh di apa namanya ditampakkan auratnya. Artinya ya mungkin dari sinilah, nggak bukan pakaian yang keleknya bolong atau ketiaknya bolong, enggak ya, tapi sini, sini gitu ya, terus sini, lalu di bawah lutut. Nah itu adalah pakaian-pakaian nih. Jadi pakaian perempuan ataupun laki-laki itu boleh melihat lebih dari wajah kafa ini dalam batasan tadi tempat zina itu diletakkan atau mahaluz zina, tempat perhiasan itu diletakkan, apa namanya gelang, kalung, gelang, gelang kaki. Nah, itu adalah tempat di mana perhiasan itu diletakkan. Nah, dalam kondisi ini boleh seorang laki-laki melihat lebih dari wajah dan telapak tangannya. Terus ketiga, istrinya. Nah, istrinya sendiri. Istrinya sendiri halal dia melihat seluruh jami'ul badan. Boleh. Jadi nggak ada aurat. Adamul aurat inda zaujah. Adamul aurah. Nggak ada aurat antara suami istri. Gitu. Hanya saja para ulama itu memakruhkan laki-laki melihat kemaluan istrinya ataupun suami melihat kemaluan istrinya, memakruhkan. Nah, itu ya. Nah, ini adalah apa namanya laki-laki dari sisi kalau dia itu adalah istrinya. Terus yang keempat, kalau dia tuh bersama al-makhtubah, perempuan yang akan dipinangnya, makhtubah. Oke. Nah, di sini ada perincian. Pertama, rinciannya apa? Rinciannya, kalau dengan izinnya, biizniha, dengan izin dari si perempuan tersebut, ya, dengan perempuan tersebut, artinya nazor lah ya bahasa kita sekarang, biizniha, maka dia hanya boleh melihat al-wajah dan al-kafaini. Wajah dan telapak tangannya. Kalau tanpa izinnya, biduni izniha, tanpa izinnya, maka dia boleh melihat lebih dari muka dan telapak tangannya. Boleh melihat lebih dari muka dan telapak tangannya. Nah, itu untuk apa Ustadz? Untuk dia makin meyakinkan bahwasanya dia akan memilih wanita tersebut. Maka dulu guru saya pernah menyontohkan begini, zaman dulu katanya, ketika ada orang yang sudah dipinang, dalam hal ini tunangan gitu ya, laki-laki itu suruh manjat pohon gitu, manjat pohon untuk melihat perempuannya itu dalam kondisi yang nggak nggak menutup apa apa namanya, dalam kondisi yang luar biasa, dalam arti dia tidak sedang berpakaian menutup seluruh tubuhnya.
Nah, itu diperkenankan. Dan syarat memperkenankan hal tersebut untuk orang yang sedang mengkhitbah. Nah, tapi dengan syarat tanpa izin dari perempuan tersebut. Karena kalau pakai izin, maka dia hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan saja. Tapi kalau tanpa izin, dia boleh lebih dari wajah dan telapak tangan. Nah, ini adalah kondisi, nah makanya kita di kondisi di mana ketika ini babnya adalah bab pernikahan. Ini saya sebutkan di sini karena mungkin ini hajatnya cukup penting ya hari ini ya untuk kita bisa memastikan beberapa kondisi-kondisi hari ini yang kita tidak lepas dari hukum syara. Dan inilah kondisi laki-laki di hadapan apa namanya ajnabiyah, muharramah, zaujah dan juga maktubah. Oke, baik. Berikutnya kalau kondisi perempuan gimana Ustadz? Perempuan. Nah, apakah dia sama kedudukannya? Oke. Kalau perempuan ketika dia itu laki-laki ajnabi yang dilihat, maka dia hanya boleh melihat apa namanya di luar auratnya laki-laki. Artinya ketika dia sudah melihat ketika dia melihat laki-laki sudah menutup aurat, dia boleh dan sah dan nggak dosa ketika dia melihat wajahnya, melihat apa namanya tangannya, itu nggak masalah. Karena ada hadis yang juga memperkenankan hal tersebut, yaitu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha sedang melihat orang-orang Habasyah main. Dan di situ Bunda Aisyah tidak ditegur oleh Rasul dan ya sudah, artinya di situ merupakan perkara yang Rasul atau syara memperkenankan perempuan untuk melihat untuk melihat laki-laki yang menutup auratnya gitu. Karena kalau sudah dia melihat auratnya ya sudah jelas dosa, dosa bagi laki-lakinya dan dosa bagi perempuan. Nah, itu ya. Nah, berikutnya, ketika dia muharramah, maka muharramah juga ya apa namanya umumnya laki-laki. Ya umumnya laki-laki kan berarti kan ya pasti dia menutupi apa namanya bagian tubuh yang dia itu adalah ya bagian tubuh yang sama ditutup. Ya antara surah dan rukbah inilah yang ditutup. Nah itu boleh dilihat oleh si apa namanya saudara ataupun saudara sepersusuannya ataupun saudara sedarahnya dan juga saudara dari si saudara lewat jalur pernikahan. Nah, semisal kalau jalur pernikahan itu contohnya begini. Misalnya saya gitu ya. Saya nikah dengan istri gitu. Nah, ibu mertua saya itu merupakan mahram bagi saya. Gitu, mahram bagi saya. Nah, artinya nanti saya boleh melihat lebih dari wajah dan telapak tangan. Dan mahalu zinah lah yang menjadi batasannya. Nah, adapun ibu mertua saya ketika melihat saya ya tidak boleh melihat auratnya gitu. Auratnya itu artinya mabaina surah warukbah itu tadi. Artinya lebih dari itu boleh dilihat oleh ibu mertua saya. Nah, ketika laki-laki atau ketika perempuan melihat suaminya, boleh melihat semuanya. Boleh melihat semuanya dan tidak ada kemakruhan gitu ya. Saya belum menemukan apakah makruh sebaliknya gitu ya. Kalau tadi kan apa namanya suami melihat kemaluannya istri makruh. Saya belum menemukan apakah itu berlaku juga untuk ketika istri melihat kemaluannya suami. Nah, itu saya belum melihat. Hanya saja yang bisa saya sampaikan di sini, suami istri itu boleh nggak ada aurat bagi mereka berdua. Tuh. Sedangkan maktubah karena dia masih tergolong ajnabi berarti hanya hanya di luar surah warukbah, hanya di antara di luar dari lutut dan juga telak pusar pusar ini. Selain itu boleh dilihat oleh perempuan. Nah, ini adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki boleh melihat perempuan ataupun sebaliknya. Oke, baik. Sampai sejauh ini, silakan. Kalau ada diskusi dan kalau ada pertanyaan.
Cukup jelas ya? Semoga nggak nggak salah, nggak sulit untuk dipahami. Oke, lanjut. Yang ketiga, dan ini menjadi pembahasan terakhir kita. Pakaian apa yang bisa menutupi aurat? Nah, gini, syara itu tidak pernah menentukan jenis pakaian tertentu untuk menutupi aurat. Oke, di awal ini saya kasih bangun sebuah teori, syara tidak pernah mentakin, menarasikan pakaian apa yang harusnya dipakai untuk menutupi aurat. Artinya seluruh pakaian itu solihun li satril aurat, boleh dan bisa digunakan untuk menutup aurat. Hanya saja nanti syara membatasi pertama tentang batasan ataupun sejauh mana pakaian yang bisa menutupi aurat tersebut. Di antara syarat yang diajukan oleh syara adalah pakaian tersebut hendaknya menutupi kulit, menutupi warna kulit dari orang tersebut. Pakaian tersebut hendaknya menutupi kulit, warna kulit orang tersebut. Nggak boleh pakaian yang transparan. Nah itu nggak boleh. Dia harus benar-benar menutup gitu. Nggak boleh kelihatan warna kulitnya. Nah itu ya, itu satu. Yang kedua, adapun ketika pakaian wanita, maka syara menjelaskan secara terperinci ketika mereka berada di luar rumah. Nah, artinya perempuan ketika kondisi dalam rumah dan kondisi di luar rumah itu punya pakaian yang berbeda. Dan syara punya batasan mengenai pakaian perempuan ketika di luar rumah. Pakaiannya itu apa? Yang kita sebut sebagai namanya pakaian kurungan. Nah, atau bahasa mudahnya gamis sama jilbab. Nah, itu adalah pakaian perempuan. Artinya kalau jilbab atau kerudung itu dari atas sampai menutupi dadanya. Ini adalah batasan pakaian atas. Pakaian bawahnya ya dari leher sampai ke bawah. Ketika kakinya masih kelihatan, maka harus ditutup dengan kaos kaki dalam rangka malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya kita menutupi kaki kita pakai kaos kaki itu dalam rangka menyempurnakan sebab gamis kita tidak sampai ke mata kaki ataupun tidak sempat sampai ke menutupi telapak kaki kita itu. Nah, itulah apa namanya batasan dari syarat atau syarat yang syariat yang diturunkan oleh syarat terhadap perempuan ketika mereka berada di dalam di luar rumah. Oke. Nah, itu adalah pakaian-pakaian yang bisa menutupi aurat dan ada pendekilan khusus untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, ya syarat dari pakaian tersebut adalah tertutupi warna kulitnya. Nah, gitu. Tertutupi warna kulitnya. Sedangkan perempuan, selain dia harus tertutupi warna kulitnya, dia juga ketika kondisi di luar rumah punya pakaian tertentu yang kita sebut sebagai namanya kerudung atau khimar, gitu ya, atau jilbab lah boleh dikatakan. Yang kedua namanya gamis. Dan tadi apa namanya kriterianya kalau khimar atau kerudung atau jilbab itu dari kepala sampai menutupi bagian dadanya. Itu ya. Terus kalau misalkan gamisnya ya berarti dari bagian atas ini sampai ke bawah sampai ke mata kakinya atau bahkan sampai nggak kelihatan tuh kakinya. Kalau misalkan kita eh, ada kekurangan ataupun dirasa bahasanya orang Jawa itu ngelembreh-ngelembreh gitu ya. Nah, maka kita pakai kaos kaki dalam rangka menyempurnakan penutupan aurat tersebut. Nah, itu adalah beberapa
komentar saya dan juga pandangan saya tentang pakaian yang bisa menutup aurat. Oke, tafadhol kalau ada diskusi dan kalau ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Oke. Satu, lagi. Sebagai penutup, tadi ada ketinggalan. Nah, perempuan, laki-laki, laki-laki, laki-laki ketika melihat ajnabi, kan dia hanya diperkenankan melihat wajah dan telapak tangan ya. Baik. Itu dengan catatan, laki-laki tersebut tanpa adanya unsur istiha, atau istiha itu bahasa bahasa Indonesianya itu kurang lebih pakai syahwat ngelihatnya. Kalau dia melihat wajah dan telapak tangan pakai syahwat, maka melihat wajah dan telapak tangan itu menjadi haram bagi dirinya, bagi si laki-laki tersebut. Akan tapi ketika dia melihat wajah dan telapak tangan tanpa syahwat, maka dia diperkenankan untuk melihat hal tersebut. Ya, catatan ya. Laki-laki itu boleh melihat wajah dan telapak tangan dengan catatan tanpa syahwat. Ketika laki-laki tersebut melihat wajah dan telapak tangan dengan syahwat, maka haram baginya melihat wajah dan telapak tangan tersebut. Nah, berdasarkan hadis yang sudah yang mungkin juga sudah sudah kita ketahui bahwasanya nggak boleh mengikuti satu pandangan ke pandangan yang lain, karena pandangan pertama itu boleh, sedangkan pandangan kedua itu menjadi haram bagimu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. La tutbi'in nazrata nazrata fa inna malakal ula wa laisa lakal akhirah. Dan seterusnya. Artinya dalam hadis ini diistinbat bahwasanya ketika dan juga di hadis yang lain juga hadis riwayat Jarir dari Abdullah, ketika beliau memalingkan pandangannya si Jarir ini ke arah yang lain, yang menjadi istinbatnya para ulama bahwasanya laki-laki ajnabi itu boleh melihat wajah dan telapak tangan. Boleh. Tapi kalau misalkan dia melihat dengan syahwat, maka wajah dan telapak tangan tersebut menjadi haram untuk dilihatnya. Tapi kalau tidak ada syahwat, maka boleh dia untuk melihat keduanya. Nah, itu semua bergantung kepada kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang ketika melihat perempuan itu langsung kayak, mohon maaf ya, terangsang gitu meskipun dia sudah menutupi wajah dan telapak tangannya, ataupun tidak. Itu tergantung kepada kita dan hukumnya masing-masing ada di kita. Tapi yang saya dapat di hari ini, mohon maaf ini ya, saya beberapa bulan yang lalu itu meneliti tentang kasus kekerasan seksual gitu ya. Kasus kekerasan seksual. Utamanya di kalangan teman-teman lah, teman mahasiswa sini ataupun mahasiswa yang ada di luar. Gitu. Maksudnya di Indonesia. Nah, saya dapati bahwasanya ketika seseorang itu sudah mulai pada level adiksi yang berat, dari melihat nonton video-video video-video yang na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik tersebut, ketika dia sudah menjadi adiksi, dia itu ketika melihat perempuan itu sudah bisa, mohon maaf ya, hatta sekalipun dia sudah berpakaian, dia bisa menelanjangi perempuan tersebut lewat pikirannya. Itu ketika level yang sudah sampai kepada adiksi. Benar-benar sudah parah nonton video tersebut. Nah, maka ya berarti kalau kayak gitu nggak selamat dong Ustadz, kami sebagai perempuan Ustadz. Kalau di mata laki-laki, ya beginilah kehidupan. Tabiatnya kehidupannya seperti ini. Maka perempuan yang ini juga yang mungkin saya wanti-wanti perempuan bahwasanya memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan gitu ya
dari pandangan orang-orang yang sudah sampai level yang tadi cukup parah gitu, yang kepalanya itu udah rusak. Yang kedua, yang juga nggak kalah penting untuk kita laksanakan adalah kita melaksanakan syariat berupa menutup aurat kita, perempuan maksudnya, yaitu menutup aurat secara sempurna ketika dalam kondisi di luar rumah gitu. Tapi kalau dalam kondisi dalam rumah juga ya sebaiknya juga lebih dijaga lagi gitu. Meskipun kita merasa aman, tapi kita harus benar-benar menutup segala celah agar setan itu masuk ke dalam pikirannya seseorang ataupun masuk ke dalam was-wasnya seseorang. Itu ya, itu mungkin beberapa perihal yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Tafadhol, kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Cukup jelas ya, ini mengenai aurat ini, semoga bisa diamalkan ya. Kalau saya boleh sedikit cerita, dan ini semoga bukan menceritakan aib lah ya, bahwasannya banyak, hatta sekalipun pelajar-pelajar yang belajar syariat pun banyak di antara mereka yang menyepelekan hal ini. Ya mereka ketika belajar, mereka pakaiannya nutup aurat. Tapi ketika nggak belajar dalam hal ini, ketika main bola, mereka lupa akan syariat. Padahal syariat mereka menuntut mereka dari bangun tidur sampai mau tidur lagi terikat dengan hukum syara. Maka dalam hal ini, ya kita sebagai laki-laki mengingatkanlah teman kita bahwasanya tolong kamu nutup aurat supaya bisa jaga pandangan saya. Gitu. Karena ketika saya melihat auratmu dalam hal sesama laki-laki, itu saya mendapatkan dosa, kamu pun juga mendapatkan dosa karena kamu membuka aurat. Nah, itu ya, mungkin kita bisa saling mengingatkan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang lembut, dengan cara yang hasanah, dan semoga kita bisa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekerasan, baik yang verbal maupun yang non verbal, baik itu fisik ataupun non fisik, yang mana semuanya itu berpangkal dari kelalaian kita dalam menjaga pandangan dan dalam menutup aurat. Nah, itu aja dari saya. Barakallahu walakum. Semoga yang sedikit ini bisa kita pahami dan bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada hal-hal yang mau didiskusikan di luar forum, tapi untuk hari ini kita cukupkan di paragraf ini saja. Itu saja, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.